Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan pembahasan tentang Introduction to Management Accounting. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sarah Malia dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Fitriani. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Nala Susanti. Perkenalkan nama saya Naila Rahma. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan materinya. Materi pertama akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengendalian, perencanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Jadi akuntansi manajemen itu meliputi 3 hal. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga evaluasi. Materi selanjutnya ada kebutuhan untuk menentukan bentuk data akuntansi. Jadi manajer memerlukan perubahan informasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Nah, dalam perubahan kebutuhan ini ada beberapa jenis sistem akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan di sini meliputi aturan dan prosedur, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal serta audit. Yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya meliputi penetapan biaya produk dan penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, ada manajemen accounting. Manajemen accounting meliputi pendukung keputusan, kontrol organisasi, manajemen biaya, manajemen keuntungan, dan manajemen investasi. Serta yang terakhir ada akuntansi pajak yang meliputi individu, kemitraan dan korporasi, perpajakan internasional, dan masalah dan topik perpajakan khusus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai tujuan manajemen yang baik, yaitu untuk menciptakan nilai. Terdiri atas manajemen biaya yang menerapkan kriteria nilai pada setiap keputusan yang kami buat, kemudian setiap aktivitas yang kami lakukan, dan setiap proses yang kami selesaikan. Nah, yang kedua, ada sistem akuntansi modern tidak hanya mengevaluasi penatagunaan yang baik, tapi juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer untuk meningkatkan nilai. Nah, yang ketiga, itu ada sistem akuntansi manajemen digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Yang terakhir, sistem akuntansi manajemen tidak perlu sempurna, tetapi juga harus cukup baik untuk meningkatkan nilai. Nah, yang terakhir ini ada mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini yang pertama ada pertanyaan yang diajukan, misalnya seperti apa yang ingin saya lakukan, bagaimana saya bisa melakukannya, kemudian apakah saya bisa menyelesaikannya, dan apakah seberapa baik saya dapat melakukannya. Nah, kemudian selain pertanyaan yang diajukan tersebut, terdapat juga perencanaan masa depan atau strategis. Kemudian ada perencanaan masa depan yang operasional, dan juga ada memantau dan mengendalikan masa kini, kemudian ada juga mengevaluasi masa lalu. Baik, materi selanjutnya adalah ada karakteristik data akuntansi keuangan versus manajerial. Yang pertama, aturan akuntansi keuangan ditetapkan oleh pengguna yang menyetujui peraturan GAAP atau IFRS. Ini adalah data keras yang dapat diverifikasi secara objektif yang harus memenuhi kriteria audit agar dapat diterima. Oleh karena itu, ini dianggap dapat diandalkan. Yang kedua yaitu ada aturan akuntansi manajerial. Ditetapkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan manajemen yang berkaitan dengan nilai tambah bagi perusahaan. Ini adalah data yang mungkin bersifat lunak atau perkiraan yang hanya akan meningkatkan nilai keputusan dibandingkan biaya informasi. Data akuntansi manajerial hanya boleh relevan untuk keputusan manajemen. Yang kedua yaitu ada aturan akuntansi manajerial. Ditetapkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan manajemen yang berkaitan dengan nilai tambah bagi perusahaan. Ini adalah data yang mungkin bersifat lunak atau perkiraan yang hanya akan meningkatkan nilai keputusan dibandingkan biaya informasi. Data akuntansi manajerial hanya boleh relevan untuk keputusan manajemen. Selanjutnya ada tren manajemen baru untuk menciptakan nilai. Mendorong desain ulang sistem akuntansi manajemen, misalnya seperti fokus pada pelanggan, fokus kualitas, fokus pada pengiriman, outsourcing atau perusahaan virtual, komunikasi, memperpendek siklus hidup
produk, pengembangan tim, dan deregulasi di sektor jasa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sistem akuntansi manajerial tidak diatur. Sistem akuntansi manajerial ini merupakan suatu mekanisme pengawasan organisasi yang dapat memudahkan cara membuat laporan dan menciptakan tindakan-tindakan yang nyata terhadap penilaian kinerja dari setiap komponen dalam organisasi. Nah, sistem akuntansi manajemen ini digunakan untuk memberikan informasi penting kepada manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan operasional bisnis. Nah, untuk contohnya itu ada seperti perusahaan manufaktur menggunakan sistem akuntansi manajemen untuk membantu penetapan biaya dan pengelolaan proses mereka. Lalu ada dukungan keputusan. Nah, data akuntansi manajemen ini memiliki nilai jika meningkatkan keputusan manajemen. Lalu ada dukungan kontrol. Data akuntansi manajemen melaporkan hasil tindakan manajemen sehingga berguna untuk kontrol jika perilaku manajemen dipengaruhi oleh laporan akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik manajemen. Sistem akuntansi yang pertama ada ide kunci, yang kedua biaya dan manfaat dari keputusan yang lebih baik, yang ketiga satu set buku untuk berbagai kegunaan, yang keempat peningkatan kualitas informasi untuk keputusan yang lebih baik. Lalu ada akuntan manajemen profesional. Sertifikasi profesional. Yang pertama ada CPA, akuntan publik bersertifikat. CPA ini merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu IAPI. Lalu ada akuntan manajemen bersertifikat, yaitu CMA. CMA ini merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh IAMI untuk mengatur kompetensi di bidang akuntansi manajemen dan bidang lain yang terkait seperti manajemen keuangan, pengendalian internal, dan manajemen informasi. Lalu ada CIA, yaitu Auditor Internasional bersertifikat, yaitu merupakan satu-satunya sertifikasi di bidang audit internal yang diakui secara internasional. Lalu ada CISA, yaitu Auditor Sistem Informasi bersertifikat, adalah sertifikasi bagi para auditor sistem informasi yang diakui dan diterima secara global. CISA ini dikeluarkan oleh Information System Audit and Control Association, di mana ISAK ini merupakan sebuah asosiasi profesional lingkup internasional, non-profit dan independen yang fokus pada keamanan, asuransi, manajemen risiko, dan tata kelola informasi. Selanjutnya ada bersertifikat dalam manajemen keuangan, yaitu CFM. Dan yang terakhir ada akuntan chartered atau CA. Materi selanjutnya itu ada tanggung jawab etis dari CMI. Jadi CMI itu adalah Certified Management Accountant. Jadi meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada kompetensi. Kompetensi ini meliputi yang pertama itu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang kedua itu ikuti hukum dan peraturan. Dan yang ketiga itu analisis semua data yang relevan dan berikan informasi secara lengkap. Yang kedua itu ada objektivitas. Nah, objektivitas ini meliputi yang pertama itu komunikasikan semua informasi secara adil. Dan yang kedua itu mengungkapkan sepenuhnya informasi yang relevan. Yang ketiga itu ada integritas. Nah, integritas ini meliputi yang pertama itu mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan termasuk keterbatasan informasi tersebut. Yang kedua itu hindari konflik kepentingan yang nyata. Dan yang ketiga itu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat itu hindari kegiatan yang akan mendiskreditkan suatu profesi. Yang terakhir itu ada kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini meliputi yang pertama itu jangan mengungkapkan informasi secara rahasia kecuali diwajibkan secara hukum. Jadi yang kedua itu ada jangan izinkan bawahan mengungkapkan informasi yang rahasia. Jadi kerahasiaan ini jangan diungkapkan informasinya apabila tidak ada kewajiban secara hukum. Yang selanjutnya itu ada karakteristik profesional akuntan manajemen. Nah, karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik yang penting dan tidak penting. Nah, karakteristik yang penting ini meliputi etos kerja, keterampilan analisis dan pemecahan masalah,
kemampuan interpersonal, mampu mendengarkan, kemampuan lembar kerja atau spreadsheet, lalu dapat memahami bisnis, memahami implikasi mendasar dari keputusan manajemen, mampu menulis, serta yang terakhir itu keakraban dengan proses bisnis itu sendiri. Lalu ada hal yang tidak penting itu meliputi yang pertama itu menafsirkan laporan keuangan, yang kedua itu mengukur dan melaporkan pendapatan serta pengeluaran, dan yang terakhir itu ada akrual, penangguhan, dan juga entry jurnal penyesuaian. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.